Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biokimia kelas B Indralaya dengan anggota saya Eka Setia Putri, saya Anastasia, saya Ranisa Fitri, saya Devira Agustin. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai pencernaan makanan. Proses pencernaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Perubahan menjadi molekul yang lebih kecil dibantu dengan adanya enzim pencernaan. pencernaan karbohidrat. Sebelum tubuh dapat menggunakan makanan yang dimakan, makanan tersebut harus dicerna atau dipecah menjadi komponen nutrisi dasarnya. Proses pencernaan karbohidrat dimulai dalam mulut. Makanan mengalami pengunyah oleh gigi. Gerakan mengunyah berfungsi memecah makanan dengan meningkatkan kelarutannya dan memperluas bidang permukaan untuk aktivitas enzim. Selama pencernaan, pati dan gula dipecah baik secara mekanis atau melalui pengunyahan dan kimiawi atau oleh enzim menjadi unit tunggal glukosa, fruktosa, dan atau galaktosa yang diserap ke dalam aliran darah dan diangkut untuk digunakan sebagai energi di seluruh tubuh. Proses pencernaan karbohidrat dilakukan dengan menyerap sari-sarinya saat berada di usus halus. Penyerapan ini dilakukan oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Setelah itu, monosakarida dibawa oleh aliran darah menuju hati dan sel jaringan tertentu untuk menjalani proses metabolisme lebih lanjut. Sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah menuju hati, sedangkan sisanya dibawa ke sel jaringan tertentu. Monosakarida yang sampai di dalam hati akan mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen. Setelah itu, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan agar dibawa oleh aliran darah menuju bagian tubuh yang memerlukan. Pencernaan protein dalam saluran manusia. Pencernaan protein di mulut. Gigi memulai pemecahan mekanis potongan makanan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat ditelan. Kelenjar ludah mengeluarkan air liur untuk membantu menelan dan bagian dari makanan yang dihaluskan sebagian melalui kerongkongan. Pencernaan protein di perut. Potongan makanan ditumbuk masuk ke perut dari kerongkongan. Seperti yang diilustrasikan pada gambar, pencernaan mekanik dan kimia terjadi di perut. Perut melepaskan cairan lambung yang mengandung asam hidroklorik dan enzim, pepsin yang memulai pencernaan kimia protein. Kontraksi otot yang disebut peristaltik juga membantu pencernaan. Kontraksi perut yang kuat mengaduk protein yang dicerna sebagian menjadi campuran yang lebih seragam yang disebut sebagai cime. Pencernaan protein di lambung. Karena asam hidroklorik di lambung pH-nya sangat rendah, yaitu 1,5 sampai 3,5, keasaman lambung menyebabkan protein makanan mengalami denaturasi, membuka struktur 3 dimensinya untuk mengungkap rantai polipeptida. Setelah protein didenaturasi di lambung, ikatan peptida yang menghubungkan asam amino lebih mudah diakses untuk pencernaan enzimatik. Proses itu dimulai oleh pepsin, enzim yang disekresikan oleh sel-sel yang melapisi lambung yang diaktifkan oleh asam klorida. Pepsin mulai memutus ikatan peptida, menciptakan polipeptida yang lebih pendek. Pencernaan dan penyerapan protein di usus kecil. Dua enzim pankreas utama yang mencerna protein di usus kecil adalah kimotripsin dan tripsin. Tripsin mengaktifkan enzim pencernaan protein lain yang disebut protease, dan bersama-sama enzim ini memecah protein menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino individu. Sel-sel yang melapisi usus kecil melepaskan enzim tambahan yang juga berkontribusi pada pencernaan enzimatik polipeptida. Tripeptida, dipeptida, dan asam amino tunggal memasuki enterosit usus kecil menggunakan sistem transport aktif yang membutuhkan ATP. Begitu masuk, tripeptida dan dipeptida semuanya dipecah menjadi asam amino tunggal yang diserap ke dalam aliran darah. Pencernaan lemak.
A. Masuknya lemak makanan ke dalam tubuh. Lemak yang ada dalam makanan adalah lemak netral yaitu trigliserida. Pencernaan lemak paling banyak dan utama terjadi di usus halus dan lipase yang paling efektif mencerna lemak dihasilkan oleh pankreas. B. Emulsifikasi lemak dan pencernaannya oleh lipase pankreas. Emulsifikasi lemak merupakan proses awal dari metabolisme lemak, yaitu proses pencampuran lemak yang berukuran besar menjadi ukuran lebih kecil, sehingga lemak yang telah diemulsifikasikan tadi larut dalam air dan memungkinkan enzim lipase pankreas bekerja. Fungsi enzim lipase pankreas ini yaitu membantu memecah trigliserida makanan menjadi asam lemak. C. Penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol. Mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. C. Transportasi lemak. Pada dasarnya, kilomikron mengemulsi lemak sebelum masuk ke aliran darah. Dalam absorpsi trigliserida dan lipida besar lainnya yang terbentuk dalam usus halus dikemas untuk diabsorpsi secara aktif dan ditransportasi oleh darah. Bahan-bahan ini tergabung dengan protein yang khusus dan membentuk alat angkut lipid yang dinamakan lipoprotein. D. Pembongkaran lemak. Pada keadaan normal, cadangan glikogen akan cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dalam waktu 10-12 jam. Lalu, cadangan glikogen akan habis dan tubuh akan melakukan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian, asam lemak dan gliserol ditransport ke dalam darah menuju jaringan aktif tempat oksidasi kedua zat untuk diubah menjadi asetil-CoA sebagai bahan dalam siklus Krebs atau oksidasi seluler. Hampir semua sel kecuali otak dan sel darah merah dapat memakai asam lemak sebagai sumber energi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.